Integritas. Perusahaan merancang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi di pertemuan ke-13 yaitu audit manajemen perusahaan. Dalam audit manajemen perusahaan ada konsep dasar audit. Inilah alur dalam konsep dasar audit. Dan hubungan fungsi yang ditimbulkan dalam audit ada ketiga pihak. Yang pertama, pihak pertama ada pengesahan dan audit. Pihak kedua ada audit dan pertanggungjawaban. Pihak ketiga ada pengesahan dan pertanggungjawaban. Definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen ada 4. Audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal, dan audit operasional. Tipe audit pelaksana, tujuan, dan pemira laporannya. Ada beberapa tipe audit dan pelaksana audit, dan juga ada tujuan audit. Ada penerima laporan, bisa dibaca sendiri. Ruang lingkup, sasaran, dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkupnya yaitu seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sasarannya ada kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan baik segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Elemen tujuan audit ada kriteria. Kriterianya yaitu standar aktivitas, penyebab yaitu tindakan atau aktivitas individu di perusahaan, akibatnya ada perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Kerangka kerja audit manajemen. Ada alurnya. Yang pertama ada kriteria, kondisi, penyebab, dan akibat keuangan. Bisa dilihat sendiri. Dalam prinsip dasar audit, audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit, pengungkapannya adanya temuan-temuan yang bersifat positif, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab, pelanggaran hukum, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Ada beberapa perbedaan audit manajemen dan audit keuangan, bisa dibaca sendiri. Dan dalam tahap audit ada beberapa juga dan bisa dibaca sendiri. Memahami permasalahan secara dini. Dalam audit manajemen dibagi menjadi 2, permasalahan dan kemampuan bersaing. Kemampuan bersaing bercabang dengan kehematan. Permasalahan ada 3 tahap. Yang pertama itu penurunan laba. Yang kedua, perputaran karyawan tinggi. Yang ketiga, tingginya keluhan pelanggan. Dalam kemampuan bersaing, ada cabang 1 yaitu kehematan atau ekonomisasi. Cabang 2 ada daya guna atau efisiensi. Yang ketiga, hasil guna atau efektivitas. Dalam hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas, itu ada alurnya, ini bisa dibaca sendiri. Dan ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini planning atau audit SDM. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 audit SDM, audit manajemen lainnya, audit pemasaran, audit sistem informasi, audit sistem kepastian kualitas, audit manajemen lingkungan, audit pajak, dan audit produksi dan operasi. Langkah audit. Langkah audit ada audit pendahuluan, audit lanjutan, pengujian dan review SPM, pelaporan. Kertas kerja audit. Ada temuan kriteria, kesimpulan audit. Terus ada temuan penyebab dan temuan akibat. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada tutur kata yang salah dalam penjelasan di materi pertemuan ke-13, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap data perusahaan. Pengendalian transmisi data ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. Ini juga mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Yang kedua, identifikasikan elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Yang ketiga, prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting.
Pengendalian transmisi data ini ada lanjutannya, proses pengendalian lanjutan. Baik, bisa dibaca sendiri. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beberapa tahap ini juga sangat penting untuk perlindungan PC dalam jaringan klien atau server. Terus ada pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Ada dua nih, ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Yang kedua, internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas. Yang ketiga, ada akses pesan ke yang lain. Selanjutnya ada pengendalian internet dan e-commerce. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti password, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi, dan routing. Pengendalian internet dan e-commerce. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware, and software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan, yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya, dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah yang pertama, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Yang kedua, perubahan pengendalian manajemen. Dalam pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama berikut ini. Ada 5 tahapan. Yang pertama, rencana utama strategis. Yang kedua, pengendalian proyek. Yang ketiga, jadwal pemrosesan data. Yang keempat, pengukuran kinerja sistem. Yang kelima, peninjauan pasca implementasi. Ada perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut. Ada 3 hal. Bisa dibaca sendiri. Ini lanjutan dari perubahan pengendalian manajemen yang slide awal tadi. Ini juga ada pelanjutannya. Dan dalam integritas, perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Sedih aku mas, malah ono suara motor.